Haleluya. Shalom. Belum semua, shalom. Saya undang boleh bangkit berdiri bersama-sama. Oke, bangkit berdiri. Yang depannya masih banyak yang kosong bisa maju 2-3 kursi. Ayo, Lego. Oke, tasnya boleh dibawa, terus maju teman-teman. Oke ya, jadi biar nanti yang terlambat bisa isi bangku yang belakang. Lagi, satu lagi Yunda. Oke, lagi, Kevin Neo maju. Hana Yunus maju, Niko maju satu. Oke, lagi maju lagi. Oke, Kevin maju, Neo maju. Oke, ya. Oke, terima kasih teman-teman, boleh duduk kembali. Haleluya. Siapa yang hari ini datang, rindu ketemu dengan Tuhan secara pribadi, boleh angkat tangannya. Haleluya. Nah, kita bersyukur karena Tuhan Allah kita, Dia Tuhan Allah yang baik, Dia Tuhan Allah yang menyertai kehidupan kita. Amin. Mari sebelumnya sama-sama kita berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan kami yang baik, Kau Tuhan kami yang terus pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiada kata lain yang kami bisa katakan kepada Tuhan selain kami bersyukur buat segala hal yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Tuhan, siang hari ini siap kami datang di tempat ini mengambil pilihan yang benar untuk kami boleh datang di hadirat Tuhan, merendahkan hati kami, hidup kami, karena kami tahu Tuhan pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah siang hari ini setiap kami boleh memuji Engkau dengan kesungguhan hati kami. Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kami, pujian kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Allah kami yang baik. Tuhan, biarlah kami semuanya boleh fokus untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segalanya tentang Tuhan, bukan tentang kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah kami siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan melihat sampai kedalaman hati kami. Dalam nama kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Allah kami yang setia. Kau Allah
bersyukur sama Tuhan sama-sama. Pelajar setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku.
setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Selain kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang menyukakan hati Tuhan. Haleluya Yesus.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin lebih lagi muji dan memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Dia, meninggikan Dia. Sama-sama dengan saya katakan. Amin. Sama-sama katakan. Haleluya. Masih semangat, amin. Masih ingat jargon retreat? Masih ingat gak? Coba ya, kita coba ya. Yang kemarin mungkin berhalangan ikut, bisa belajar sama-sama ya. Jadi, grace to grace, we got it, we feel it, we live it. Ditirukan semuanya ya, oke? 1, 2, 3, grace to grace. Belum semua. Aku belum lihat semuanya ya. Coba ya. 1, 2, 3. Grace to grace. Oke, masih semangat puji Tuhan, amin. Haleluya. Serukan namanya. Haleluya. Tuhan pun maha kuasa,
kiri muka belakang katakan Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Siapa yang percaya di Allah kita yang baik? Amin. Amin. Boleh kasih jempolnya, dua-duanya di atas. Katakan Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Engkau sangat baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam setiap keadaan hidup kami, mau belajar percaya bahwa Tuhan itu baik buat kami Tuhan. Apapun yang kami sedang alami hari-hari ini, mau terus menggantungkan harapan kami sama Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona.
Siap memahami Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah persiapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami rindu menjadi pendengar dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya.
Oke, Shalom. Selamat siang, semua sehat? Amin. Semua sehat, puji Tuhan. Saya nyapa lagi, saya datang sama suami, sama anak saya, sama calon anak lagi gitu ya saudara, puji Tuhan. Dan sebelumnya saya minta maaf, saya salah baca. Saya pikir jam 11 gitu. Makanya tadi kok waktu saya jalan samping sini, loh kok sudah lagu praise ya. Oh saya berpikir positif, oh mungkin dirubah praise-nya di atas, kemudian musiknya di bawah. Ternyata setengah 11 gitu ya. Saya minta maaf ya, saya datangnya terlambat 11 kurang baru nongol di pintu belakang. Jadi ternyata ya itulah manusia saudara, kita sering salah tapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu punya kebenaran yang selalu bisa membenarkan setiap kita. Amin. Membenarkan setiap kita. Jadi siang hari ini kita akan belajar bicara masalah ketenangan. Siapa yang dari kita yang gak punya masalah sih? Setiap kita pasti punya pergumulan kita masing-masing. Setiap kita pasti punya battle kita masing-masing. Yang battle itu memang itu Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan battle dari satu orang ke satu orang, saya sama anak saya ya berbeda. Saya sama suami yang mungkin yang paling dekat itu ya berbeda. Tapi percayalah bahwa setiap medan, setiap area, setiap apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini sama saudara dan saya, itu yang terbaik. Amin. Boleh lihat kanan kiri saudara, kasih senyuman, battlemu itu terbaik buat kamu. Aduh, saya ngomongnya dengan nggak tahu dengan haru, tapi dengan kuat juga. Kadangkala ada kekuatan di dalam kelemahan itu ada begitu banyak kekuatan loh yang Tuhan simpan buat kita. Amin. Jadi jangan pernah lihat kekurangan, jangan pernah lihat jangan pernah lihat keterbatasan secara berlebihan. Apapun yang Tuhan percayakan hari-hari ini dalam tanganmu, dalam hatimu, dalam keseharianmu, percayalah bahwa itu yang terbaik yang harus Anda selesaikan, saya selesaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan untuk menyelesaikan segala sesuatu itu perlu yang namanya tenang. Amin. Ketika Anda tenang, ketika saya tenang, ketika kita nggak tenang, ketika Anda nggak tenang, bisa nggak saudara mikir dengan jernih dan mengambil keputusan-keputusan yang oke lah. Nggak usah ngomong benar, oke aja gitu loh. Karena segala sesuatu yang oke kadang belum tentu benar kok. Tapi begitu pentingnya ketenangan di dalam Tuhan. Tadi pujian yang terakhir sangat memberkati saya bahwa sekali Yesus kan dibilang tetap Yesus ya. Dan harapan kita nggak akan pernah hilang. Dan siapa harapan kita ya Dia. Apapun yang ada di dunia ini sementara, gak bisa kita andalin, gak bisa kita pegang dengan kuat dan kita harapkan selalu akan bisa menguatkan kita. Enggak. Hanya Tuhan. Karena betapa pentingnya kita bisa mengandalkan, menyandarkan hati kita, pikiran kita, batin kita yang bergejolak itu dalam naungan tangan Tuhan gitu ya. Ketenangan saya, ketenangan saudara itu cuma ada dalam Tuhan. Sesekali sih bisa kita saat kita keluar, kita menikmati segala sesuatu, kita rasa tenang. Tapi itu sementara banget. Bahkan sering waktu dalam kehidupan itu, banyak hal gak bisa buat kita tenang. Kita susah menenangkan diri kita sendiri. Dan cuma dalam hadirat Tuhan kita bisa dapatkan satu kata ini, yaitu tenang. Karena orang yang tenang itu mudah sekali untuk mendengar. Orang yang tenang itu mudah sekali dia untuk mencerna segala macam hal yang mungkin di tengah keributan dia bisa berpikir dengan jernih, dia bisa berpikir dengan benar dan dia bisa diajar, betul? Orang kalau tenang, dalam kelas kan tenang ya, kita semua pernah mengenyam bangku sekolah. Entah sampai bangku apa itu gak masalah, tapi setiap kita pasti punya masa. Dimana kita punya masuk dalam satu kelas dan semua murid tenang, guru ngajar. Kalau kekristenan kita belum mengerti begitu banyak hal, mungkin kita kurang tenang. Kita gak mau duduk diam untuk mendengar. Dan akhirnya kita gak paham apa-apa. Segala sesuatu kita nilai dengan pengertian kita sendiri. Padahal firman bilang berbahagia diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Yang mengandalkan pengertian yang dari Tuhan, yang mengandalkan pengajaran yang dari Tuhan, yang mau dengerin. Ketika kondisi gak enak Tuhan ngomong apa, maksudnya Tuhan apa sih lewat segala situasi kondisi yang buruk dalam hidupku, yang kurang dalam hidupku. Kita mau sama-sama belajar saudara. Kita buka pertama ya, nanti akan ada 2 perikop yang akan kita baca. Kita buka yang pertama di 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-11.
Mungkin bisa ditampilkan. Nah, kita kan baca mulai dari kata dan sampai tenang aja ya, tenang dan koma. Yang terakhir nanti saya lanjutin deh buat saudara, tapi baca dari kata dan sampai tenang. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-11, 2, 3. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Lalu dibilang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan sama kamu. Paulus tulis untuk jemaat di Tesalonika bahwa anggaplah, nilailah, pandanglah bahwa hidup tenang supaya kita, kalau kita bisa tenang itu suatu kehormatan. Jadi untuk menjadi terhormat ternyata nggak perlu mobil bagus, mau rumah keren, segala sesuatu yang orang lihat wah merasa terhormat ketika kita diundang ke tempat yang heboh, enggak. Tapi kita sebagai anak Tuhan kita punya hak menikmati satu kehormatan yang banyak kehormatan dan salah satunya itu bicara masalah hidup dalam ketenangan. Orang yang bisa tenang, yang mengizinkan dirinya dikuasai oleh dirinya, dikuasai oleh Tuhan lewat dirinya sendiri. Ya, Tuhan nggak bisa menguasai saudara kalau saudara nggak mengizinkan. Tuhan bekerja dalam diri saudara. Ya, Tuhan nggak akan bisa menguasai saudara kalau Anda nggak mengizinkan, saya nggak mengizinkan. Tuhan bekerja di sini. Karena zamannya udah nggak kayak zaman perjanjian lama. Yang Tuhan dengan gampang wah kayak memanifestasikan dirinya dengan petir, dengan api, dengan segala macam langsung. Enggak. Ini udah zaman anugerah. Zaman anugerah yang dipenuhi dengan kekuatan yang melimpah. Dimana kita bisa ngontrol hidup kita. Kita bisa ngontrol kondisi, ngontrol hati kita, ngontrol emosi kita, ngontrol pikiran kita dengan kekuatan yang dari Tuhan. Gak perlu kita menerima pernyataan manifestasi yang berlebihan sehingga itu memaksa kita, akhirnya kita hidup dalam ketaatan, kita hidup dalam, kita taat karena kita takut, udah gak perlu lagi. Semuanya hidup dalam anugerah bicara masalah karena kasih yang melimpah itu udah dicurahkan sama kita dan akhirnya kita tahu bagaimana kita harus bersikap dalam hidup. Jadi anggap sebagai satu kehormatan. Kalau Anda sekarang jadi pribadi yang sudah cukup tenang, puji Tuhan itu kehormatan loh. Firman Tuhan bilang anggap itu suatu kehormatan. Di terjemahan yang lain di firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup di sini saya catat bahwa dituliskan di situ bahwa yang harus menjadi cita-citamu dalam hidupmu ialah hidup yang tenang. Meraih kehidupan yang tenang. Jadi kata lain di situ kan dikatakan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Di terjemahan yang lain bilang jadikan ketenangan itu cita-cita yang selalu kamu bisa raih, kamu gapai dalam setiap masa kehidupan. Di tengah-tengah setiap badai yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan hidup saya. Bercita-cita jadi orang yang tenang. Amin. Karena dari ketenangan itu akan menghasilkan banyak hal. Kita baca ya saudara ya. Dan ketidaktenangan itu saya tadi ngerenung ketidaktenangan itu cuma ada dua kok sumbernya. Ketidaktenangan tidak mungkin berasal dari Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang betul-betul tahu siapa dirinya, mengenal siapa dirinya. Dia tahu siapa kita dan gak ada yang dari Tuhan itu jelek, gak ada. Jadi itu artinya dia tidak pernah tidak buat kita tenang. Dia Allah, gembala yang selalu menenangkan, menyegarkan, merefresh, memelihara kita dengan segala yang baik, yang damai sejahtera. Dikatakan dia kan Prince of Peace, Raja Damai. Dalam damai gak ada ketidaktenangan. Jadi segala ketidaktenangan yang kita rasakan dalam hidup kita tidak berasal dari Tuhan dan itu bukan Tuhan. Itu bukan pribadi Tuhan. Ketidaktenangan asalnya cuma dua, saya tadi ngerenung. Yang pertama dari segala sesuatu yang terjadi di luar kita, yang Tuhan izinkan. Mau itu sikon yang buruk, mau itu situasi yang buruk, mau itu peristiwa yang buruk, mau itu orang-orang yang buruk, yang jengkelin, yang ada di luar kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah diri kita sendiri. Udah Tuhan ngomong. Nggak ada itu, nggak ada yang lain, nggak ada sumber lain. Hanya dua hal ini yang bisa bikin kamu nggak tenang. Apapun yang ada di luar kamu dan diri kamu sendiri. Bagaimana cara kamu memanage dirimu sehingga kamu bisa hidup dalam ketenangan. Coba kita buka sama-sama ya. Di Markus pasalnya yang keempat. Markus pasalnya yang keempat kita akan belajar singkat lewat perikop ini. Sudah cukup terkenal juga cerita ini. Markus pasal yang keempat ayatnya yang ke-35 mulai sampai 41. Mazmur 4 ayat 35 sampai 41. Kita baca ya.
mulai dari ayatnya yang ke-35, perikopnya di situ angin ribut diredakan. Dalam setiap fase kehidupan akan selalu ada yang namanya angin, dan itu angin itu nggak cuma sepoi-sepoi, kadang ribut banget sampai bikin kita nggak bisa tenang, bikin kita nggak bisa fokus, bikin kita ketakutan nggak karu-karuan. Ya, kita mulai baca ayat yang 35, 2, 3. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, ya, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Dan ini gambaran kehidupan banget. Perjalanan kehidupan kita tuh sama kayak ayat ini. Ada pertolakan gitu, pertolakan dari satu titik kita bertolak ke titik yang lain. Dari satu tempat kita berpindah ke tempat yang lain. Itu terus yang kita lakukan. Tiap hari, tiap bulan, tiap tahun itu terus ada perpindahan. Dari kita kecil sampai kita bertambah usia, kita bertambah besar. Dari kita kerja di sini, kita pindah ke sini, kita pindah ke sini. Kok gak boleh pindah-pindah gereja gitu kan ya. Stay di satu tempat di mana Tuhan memang tanam kamu di sana, tanam saya di sana, tanam kita di sana. Bertumbuhlah dengan maksimal, serap yang baik yang dari Tuhan. Jadi kekuatan yang saling menguatkan satu dengan yang lain, bukan saling menjatuhkan. Tetap itu hidup bicara masalah seperti itu. Hidup bicara masalah perjalanan. Dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita sangat cukup usia, itulah perjalanan. Itulah kehidupan. Sebuah perjalanan, dan di dalam perjalanan itu, dalam perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tadi ada angin ribut, ada masanya di mana mungkin angin ributnya levelnya beda-beda, tapi tetap dalam setiap pelajaran perjalanan kehidupan itu ada yang namanya peristiwa ketidaktenangan. Itu pasti kita alami deh. Entah dalam keluarga, entah dalam diri kita sendiri, kita hadapi diri kita sendiri, kita berperang dengan diri kita sendiri yang jelek. Apa yang jelek? Berperang dengan orang lain dalam tanda kutip, lagi battle dengan apapun, itu bicara kehidupan seperti itu, akan selalu ada angin ribut. Tapi firman mencatat di perikop ini bahwa angin ribut itu diredakan. Sesuatu yang bikin kita kacau, sesuatu yang bikin kita gak percaya, sesuatu yang bikin kita ketakutan berlebihan itu diredakan. Dan firman mencatat bahwa di ayat yang ke-35, pada waktu hari itu sudah mulai petang, Yesus ngomong, berbicara kepada mereka. Nah, kita juga mesti percaya bahwa ketika Yesus ngomong, itu tuh juga janjinya dia gitu loh. Amin. Kan dia bilang, ayo kita bertolak ke seberang yuk. Kalau udah ngerti bahasa Indonesia semua ya, kalau dibicara kata kita itu berarti saya dan kamu semua, misal saya Yesusnya, nanti kita akan sampai ke seberang bareng-bareng. Jadi di awal kalau Tuhan udah ngomong, aku nyertai kamu, apapun yang terjadi di tengah, kekacauan tidak menandakan bahwa Tuhan tidak ada. Amin. Kehancuran, kekacauan, kekurangan, kemiskinan yang kita anggap segala macam kondisi yang gak baik, jangan dianggap bahwa Tuhan gak ada dan Tuhan gak bekerja. Tuhan tidak ada di luar perahu itu, dia tetap ada di dalam perahu itu. Dan Tuhan ngomong dari awal udah, ayo kita bertolak ke seberang, yuk kita berpindah yuk ke satu tempat, ke tempat yang lain. Dan aku bersamamu, kamu bersamaku. Apapun yang terjadi, dengan kata lain ya ayo kita belajar sama-sama. Kamu libatkan aku. Aku pun dengan tidak keberatan akan ngajar kamu. Jadi jangan pernah mikir Tuhan itu pelit ngajar ya. Oh Tuhan cuma sayang dia, Tuhan cuma perhatikan dia. Oh ya cuma dia yang dipakai Tuhan. Ketika saya berdiri di sini, oh jauh saya tidak lebih baik daripada saudara. Ada banyak hal yang masih kurang, ada banyak hal yang masih perlu digali. Dan bukan hanya digali atau dibuang dari hidup saya. Tapi yang paling penting itu kita masih mau dekat sama Tuhan, mau diajar sama Tuhan, mau dikasih pengertian yang benar sama Tuhan. Yuk kita bertolak ke seberang. Dan namanya dari satu titik ke titik yang lain itu butuh waktu. Amin. Butuh waktu. Nikmati perjalanan waktu kehidupan saudara. Apapun kondisinya. Kalau sekarang lagi kurang, sekarang lagi gak sesuai dengan harapanmu, gak apa-apa. Pastikan Anda tetap bareng-bareng Tuhan, itu aja. Wes. Nanti dapat banyak hal kok di situ. Dan ketika saya sampai di titik seberang sana nanti, akhirnya kita noleh dan kita mikir, wow. Ternyata banyak yang Tuhan limpahkan sama saya. Ternyata banyak dari segala kondisi yang tidak baik itu, saya jadi pribadi yang lebih kuat.
Saya jadi pribadi yang punya banyak deposito surgawi, ada banyak pengertian-pengertian, pemahaman-pemahaman yang dulu saya nggak ngerti. Tapi lewat segala macam yang ribut itu, yang Tuhan izinkan terjadi nanti kita baca itu, saya mengerti banyak hal. Ayat 36, kita baca sama-sama, 23, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan bawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah apa? Duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Dalam kehidupan kita ngiring Tuhan itu akan ada banyak orang-orang yang juga Tuhan taruh di sekitar kita. Ada yang Tuhan pakai untuk menguatkan kita. Ada yang Tuhan pakai juga cuma sekedar untuk mengawasi dan membicarakan kita, atau bahkan mungkin menjatuhkan kita, ngomongin kita di belakang depan beda. Itu udah biasa, saudara. Amin. Ada orang-orang, kalau Anda temukan orang-orang yang cukup punya fungsi, orang-orang yang bahkan mungkin sangat punya fungsi, orang-orang yang Anda pikir benar-benar, bukan hanya Anda pikir, Anda rasakan Anda dapat banyak benefit yang sorgawi, benefit yang bagus, yang bisa menumbuhkan kekuatan iman saudara sama Tuhan. Peliharalah hubungan dengan orang itu. Memiliki orang-orang yang berkualitas, itu sama aja kita punya harta yang melimpah. Saya tadi juga dapat pagi suami saya dengerin khotbah kayak gitu. Dan itu saya aminkan, ya. Saya mungkin gak punya banyak yang orang-orang mau gitu. Tapi saya melihat bagaimana orang-orang yang Tuhan taruh di dekat dalam kehidupan saya itu orang-orang yang menghargai Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan orang-orang yang bukan hanya menghargai, tapi mereka yang orang-orang yang dengan kekurangan, dengan keterbatasan mereka mau belajar. Untuk tetap melakukan yang benar di tengah kesukaran. Ada yang suaminya model yang gak karu-karuan, kalau menurut saya ya, kalau menurut dia mungkin gak, bagi saya sangat enggak banget untuk jadi seorang pria yang berfungsi dengan seperti itu dalam keluarga. Dia jadi wanita yang single fighter, bekerja dari pagi sampai malam itu terus dia lakukan. Dan dia dipromosikan sama Tuhan dengan luar biasa. Yang laki tiap hari kerjaannya dominasi, ya, didominasi dengan ngegame, dengan handphone, dan ini tidak bekerja. Saya melihat posisi seperti itu bukan posisi yang mudah. Tapi itulah kehidupan, itulah realita yang sering kali kita temui yang nggak pas, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Siapa sih yang pingin dapat pasangan yang masa bodoh gitu ya, yang lebih, yang hatinya lebih condong dengan apa yang sebenarnya nggak perlu kamu condong ke sana secara berlebihan. Siapa sih yang ngelarang ngegame? Boleh lah ngegame, tapi saya bilang saya nggak ngelarang gamenya, cuman saya punya pikiran bahwa ketika game itu sudah mulai mempengaruhi cara kamu memperlakukan istrimu, memperlakukan anakmu, itu aneh bagi saya. Tapi toh teman saya ini bisa tetap lalui hari-harinya dengan kekuatan Tuhan. Bisa bayangin gak seorang pria yang jobless, kalau jobless tapi pribadinya gak les gitu gak apa-apa saudara. Punya nilai plus yang dia bisa wariskan ke anak-anaknya gak apa-apa. Itu kalau saya lihat ya, saya lihat ketika saya mulai menghakimi berlebihan itu gak ada. Saya coba cari apa sih yang bisa kamu kasih buat anakmu. Warisan apa? Itu gak ada. Tapi itulah battle perjuangan yang harus dia hadapi. Ada lagi yang lain dengan banyak-banyak kisah kehidupannya masing-masing. Tapi itulah kehidupan. Kadang-kadang kita gak bisa mikir realitanya. Saya selalu bilang sama anak saya, gak semua harapan yang kita mau itu kita bisa dapat. Kadang-kadang ada hal-hal yang sangat gak mengenakan tuh harus jadi bagian dalam hidup kita. Tapi itu gak boleh menghalangi kita untuk mengalami bahwa Tuhan ada di dekat kita dan itu cukup. Sekalipun kondisi itu gak berubah. Saya kadang mikir, berubah gak ya suaminya gitu. Padahal suami orang lain ikut dipikirin gitu kan. Bisa berubah gak ya Tuhan? Gimana caranya ngerubah hatinya? Wes gak usah, kamu gak kerja gak apa-apa deh. Gak butuh duitnya. Tapi kasih legacy, kasih warisan. Kasih prinsip-prinsip yang bagus. Bagaimana cara kamu mengajar anak. Bagaimana kamu meninggalkan nilai-nilai buat anak kamu. Sehingga anak kamu gak pandang kamu remeh. Tapi anakmu bisa lihat Tuhan lewat kamu. Itu sesuatu yang berharga untuk ditinggalkan. Tapi sekalipun toh tetap kembali saya ingat, sekalipun toh tidak dirubah. Sekalipun toh tidak ada perubahan. Apakah Tuhan jahat? Tidak sama sekali. Saya percaya, akhirnya saya menjadi percaya bahwa Tuhan pasti punya maksud. Di balik segala sesuatu yang kesannya konyol yang diizinkan terjadi. Ini perempuan yang baik-baik, ibu yang baik-baik, wanita yang baik-baik, yang luar biasa, yang pinter, yang dalam pekerjaannya selalu dapat promosi tiap tahunnya.
Kenapa kok dapat model yang seperti ini gitu, saya kadang mikir. Itu pikiran saya. Tapi puji Tuhannya kita punya Tuhan yang tidak pernah berfokus pada yang namanya kekurangan, tidak pernah berfokus pada yang namanya kejelekan, kelemahan, enggak. Tapi dia berfokus gimana caranya memperbaiki seseorang dari kekurangan dan kelemahannya. Men, mereka ngajak Yesus duduk di sana. Perahu-perahu orang lain juga menyertai dia. Lalu ayat 37 dikatakan di sini mulai, saudara. Kondisi yang gak enak itu terjadi. Ayat 37 kita baca sama-sama, 2, 3. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, mulai penuh dengan air. Ini bicara masalah faktor yang eksternal tadi. Sesuatu yang ada di luar kita yang bisa bikin kita takut. Sesuatu yang ada di luar diri murid-murid dan siapapun yang ada di sana yang bisa bikin mereka takut. Tuhan izinkan itu terjadi. Angin itu ngamuk dan bukan cuman mengamuklah tofan yang sangat dahsyat udah. Dan ombak nyembur masuk ke dalam perahu. Tidak bisa dikontrol oleh mereka. Sesuatu yang mereka gak bisa kontrol. Akhirnya itu membuat mereka ketakutan luar biasa. Kenapa? Karena udah hubungannya sama nyawa. Masih takut mati loh. Murid Yesus masih takut mati loh saudara. Masih takut binasa loh. Betapa naasnya. Padahal firman mencatat bahwa kita meninggal, kita berpulang, kita kembali ke pangkuan Bapa itu keuntungan. Tapi toh murid ini loh, ini murid yang udah ngintili Tuhan kemana-mana. Masih ada rasa takut untuk mati. Masih ada rasa takut untuk saat kita kehilangan nyawa kita gimana, kita bakal pergi kemana gitu kali. Kalau yakin masuk surga kan gak mungkin takut mati kan, logikanya begitu aja. Tapi mereka masih rasa takut, gimana kalau aku mati. Ini udah hubungannya sama nyawa, lalu lihat ayat yang ke-38. Makanya mengiring Tuhan itu kita perlu diuji seumur hidup. Jadi ketika pengujian itu ada, testing itu ada atas iman kita, kepercayaan kita. Gak perlu merasa rendah diri dan melihat ternyata aku belum gitu-gitu banget ya jadi orang Kristen. Ya gak apa-apa, saat kita sadar ya izinkan Tuhan memperkuat kita kembali. Saat dites lagi, ya ayo jawab tesnya dengan benar. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ayat yang ke-38, 23. Pada waktu itu Yesus sedang apa? Tidur di buritan di sebuah tilam. Makanya gak salah ketika dibilang engkau tuh sumber ketenanganku. Ya karena dia Tuhan kok, ya dia Tuhan tapi dia dalam tubuh berbalut daging saudara. Manusia. Mau gak mau ketika kita tahu kebenaran lebih dulu. Mau gak mau ketika gelar guru itu ada dalam dia, dia mengerti apa yang harus dia lakukan, dia mesti kasih contoh. Dan ketenangan itu dia miliki dengan begitu rupa, dibilang pada waktu itu yang dia lakukan dia gak lagi duduk-duduk doang, tidur. Orang kalau tidur tuh gak sadar apa-apa. Tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya, apa dikatakan? Maka murid-muridnya ngapain? Membangunkan dia dan bilang apa? Ngajak doa, guru yuk kita doa yuk. Atau langsung ngomong, Tuhan guru aku percaya sama engkau. Engkau bisa meredakan angin ini, tofan ini, seketika ini juga. Aku percaya, apakah itu yang mereka katakan? Yang mereka katakan sama kayak kita loh, sama kayak saya. Ketika dalam ketekanan, ketika dalam kondisi yang gak enak yang sangat luar biasa. Apa yang mereka bilang? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau mau lebih kasar lagi bahasa hari-hari sekarang lebih santai saya bilang, kamu pengen kita mati ya? Kamu pengen kita mati ya? Gak pengen kita hidup? Apa memang kehidupan yang seperti ini yang kau mau dalam kehidupanku? Apa memang dengan cara seperti ini aku mesti mati, kita mesti berakhir? Makanya saudara, tekanan itu merefleksikan diri saya yang sebenarnya. Dan saya tahu banyak tentang diri saya yang sebenarnya tahun-tahun selama pandemi itu. Ketika tekanan itu ada, saya mengerti bagaimana bobroknya saya. Saya mengerti bagaimana sekalipun udah ngerti Alkitab, apa saya mengerti dengan betul. Dan pengertian itu, kesadaran itu membuat akhirnya saya memahami bahwa Tuhan engkau luar biasa. Engkau Allah yang selalu sabar, mau ngajar saya.
Sekalipun bodohnya gak ketulungan, tapi tetap loh Tuhan gak fokus kepada kebodohan kita. Ini murid-murid dengan gak sopannya ngomong, guru engkau gak peduli apa kalau kita binasa. Kita lupa, dia lupa, mereka lupa. Bahwa Tuhan udah ngomong, ayo kita pergi yuk, kita bertolak ke seberang sama-sama. Dan dalam kalimat itu ada jaminan, ada janji. Yang harusnya mereka pegang, tapi toh apa? Kenyataannya, realita kehidupan, tekanan membuat kita melepaskan janji Tuhan. Tekanan membuat kita kabur melihat janji Tuhan. Tekanan membuat kita membuat kadar janji Tuhan itu seolah-olah berkurang, padahal enggak. Kenapa? Karena kita fokus sama tekanannya. Kita nggak memegang bahwa Tuhan berkata bahwa nanti kita bareng-bareng kok. Dari awal sampai akhir kita akan tetap bersama-sama dan kita akan baik-baik saja. Amin. Nggak mikir loh dan nggak musing loh. Udah nggak lihat status dari murid ngajak ngomong guru seperti ini kan udah menurut saya cukup tidak sopan ya. Tapi udah nggak mikir, tekanan itu bikin orang itu tidak memperhatikan yang namanya kehormatan dirinya lagi dan kehormatan diri seseorang. Kadang bisa bikin sampai seperti itu. Tanpa sadar kadang kita sering menghina dalam tanda kutip kuasa Tuhan, menghina pribadi Tuhan. Nggak percaya itu kan menghina, saudara. Tapi itu yang kadang-kadang sering kali saya lakukan. Itu kadang-kadang yang masih sering kali kita lakukan. Gak peduli apa kalau kita mati gitu kan. Lalu lihat ayatnya yang ke-39. Apakah dari perkataan itu Yesus menjadi tersinggung lalu berespon yang berlebihan yang tidak baik? Enggak. Ayat 39 mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ia pun bangun. Lalu apa yang dia lakukan? Ia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu apa? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saya kadang tadi ngerenung mikir ngapain Tuhan gak langsung ngomong ke murid-muridnya ya. Fokus Tuhan tidak langsung ke muridnya. Tapi fokus Tuhan adalah pada apa yang di luar mereka. Saya mikir apakah kondisi yang di luar diri saya, kondisi yang di luar diri umatmu itu lebih penting daripada diri kami sendiri. Tapi ternyata Tuhan ingatkan bahwa justru lewat respon Tuhan yang dia langsung fokus sama badainya, yang dia langsung fokus sama tofannya, dia langsung fokus sama danau yang lagi berkecamuk. Itu dia mau nunjukin bahwa sebenarnya segala sesuatu yang ada di luar dirimu, di luar diri kita, itu begitu mudah dikontrol sama Tuhan. Dan sama diri kita sendiri sebenarnya. Amin. Sudah bisa tangkap ini? Sebenarnya apa yang ada di luar diri kita itu begitu mudah untuk dirubah sama Tuhan. Yang angel itu bagaimana diri kita ini loh yang lebih susah untuk dikontrol. Tuhan mau ngasih tunjuk bahwa aku mengendalikan nyuruh diem ini angin, nyuruh diem ini danau, nyuruh menghilangkan, meredakan angin ini lebih mudah daripada aku mengontrol kamu. Dengan kata lain mau ngasih ngajar gini, kamu kok cek susah ya sih diajar gitu loh. Kamu kok susah banget disuruh untuk percaya. Kamu kok susah banget sih mempercayakan hidupmu sama aku. Padahal kan udah aku bilang hidupmu milikku. Kita kan sama-sama dari awal sampai akhir. Kok susah banget kayak lagu tadi sekali Yesus selamanya Yesus. Kalau bicara selamanya bukan hanya bicara masalah awal Yesus, akhir Yesus. Lalu di tengah-tengah ini kadang Yesus kadang enggak. Tapi dari awal sampai akhir. Biarlah kita memilih apa yang benar. Nah, percaya itu sesuatu yang benar, yang gak bisa disangkal kebenarannya. Menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Tidak ada hal yang baik yang mereka kerjakan saudara. Yang mereka katakan saat itu. Tapi toh Tuhan mau tetap ngajarin bahwa diam tenang ketika Tuhan ngomong sama danau itu tiba-tiba tuh reda juga. Jadi camkan dalam hati kita, dalam benak kita, taruh tulis betul dalam loh hati kita, tidak sukar buat Tuhan untuk mengubah kondisi yang ada di luar diriku. Gak sukar. Untuk Tuhan membalikkan kondisi-kondisi itu. Apa contohnya? Mungkin orang-orang yang menjengkelkan menjadi mengenakkan, menjadi menyenangkan. Apalagi saldo yang dari tipis jadi tebel, dompet yang dari tipis jadi tebel. Itu begitu mudah buat Tuhan. Tapi bagaimana kita dirubah? Pribadi kita ini loh, hati kita ini dirubah jadi pribadi yang sesuai selaras sama firman. Itu yang jauh lebih sukar ternyata. Itu problema terbesar sebenarnya kalau kita mau
aware, kita mau pahami dengan benar. Yang jadi masalah, sumber masalah terbesar seringkali itu diri kita sendiri, bukan apa yang di luar kita. Ketika kita masih suka menyalahkan, saya dulu suka menyalahkan apa yang ada di luar kita. Oh, saya telusuri, oh mungkin karena ini ya saya begini, oh mungkin karena ini saya begini. Padahal Tuhan ngomong enggak, yang terbesar itu ada di dalam dirimu. Hal yang terbesar, yang termulia adalah ada di dalam dirimu, tapi hal yang paling sukar untuk dikendalikan itu juga ada dalam dirimu, bukan di luar dirimu. Jadi ayo mari kita mengenali, melihat lebih banyak ke dalam, jangan keluar. Kalau Anda lihat keluar, terus lihat sekitar, terus yang gak sesuai dengan ekspektasi saudara-saudara kan sering kecewa. Tapi coba gali ke dalam, lihat ke dalam sambil minta Roh Kudus mengajar, mengoreksi diri kita, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus aku lakukan. Karena hidupku adalah tentangku, bukan tentang keputusan orang lain dan reaksi orang lain. Hidup saudara tentang reaksi dan keputusan saudara. Lalu ayatnya yang ke-40. Nah, coba ayo mari kita bangkit diri sama-sama, saya hampir selesai. Ayat yang ke-40 dikatakan, setelah angin diredakan, setelah danau menjadi teduh sekali, ada perubahan yang drastis loh. Dari kacaunya luar biasa, tiba-tiba tenang, silent. Itu kan luar biasa gitu loh. Itu menunjukkan, itu sekali lagi menunjukkan bagaimana mudahnya Tuhan mengendalikan segala sesuatu yang di luar kita. Apa yang susah saudara? Dia ciptakan segala sesuatu alam semesta ini hanya dengan apa? Firman, ngomong jadi lo itu loh, ngomong jadi. Tuhan ngomong jadilah ini jadi, ngomong ini jadi ini jadi. Tapi untuk manusia, dia membentuk. Itu menunjukkan betapa kompleksnya diri kita, betapa rumitnya manusia itu. Dan Tuhan ngerti, Anda itu rumit, tapi ya spesial. Saya itu rumit, unik, tapi ya spesial. Jelimet manusia itu saudara. Kebutuhannya itu banyak. Perang, Anda sehari perang dengan pikiran saudara, apa aja yang saya pikirkan dalam kondisi, gak usah sehari, sejam aja deh. Ada banyak hal yang berjalan di sini. Nah, belum tentu semua itu benar. Rumit, kita tuh rumit banget. Makanya penting kita bisa mengendalikan hidup kita sendiri dalam kuasa Tuhan. Lalu 40 dikatakan lalu iya, kita baca sama-sama 2-3, setelah berfokus sama danau, menenangkan air, menenangkan angin ribut itu, dia bilang, baru dia fokus sama murid-muridnya, dia ngomong sama orang-orang sekitar dia bilang apa, khususnya sama murid-murid 2-3, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi yang ditanyain Tuhan itu alasannya, dia nggak menyalahkan kita berlebihan, nggak, kenapa sih? Pengen tahu aku, kenapa kamu masih takut aja? Kenapa kamu masih nggak percaya aja, itu kenapa? Apa yang kurang? Apa lagi yang harus aku buktikan sama kamu itu loh kasarannya. Bukankah salib itu udah lebih dari cukup? Bukankah Paskah yang kita rayakan kemarin itu kita lihat bagaimana sakitnya Tuhan, bagaimana penderitaan yang harus dia tanggung. Apakah itu masih belum cukup? Untuk bikin hatimu mau bersandar, percaya, berserah penuh sama aku. Kenapa sih kamu kok lebih menganggap segala harta yang di dunia yang sifatnya fana ini masih lebih penting daripada aku? Kenapa? Apa yang tidak aku berikan itu loh. Tuhan mau apa yang gak aku kasih? Kasih tertinggi adalah ketika seseorang memberikan nyawanya buat orang yang dikasihinya. Itu udah kasih terbesar saudara. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa saya begitu takut? Mengapa saya begitu gak percaya? Lalu 41 dikatakan mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Gak paham juga. Sampai penutup perikop ini, sampai angin reda, sampai danau teduh sekali, gak ngerti juga. Tapi apakah Tuhan marah? Ya gak apa-apa, mereka tetap dibawa sama Tuhan, ngiring Tuhan, sampai mereka paham akhirnya. Dan pemahaman itu berlipat kali ganda setelah Yesus naik ke sorga. Anda bisa lihat bagaimana Injil diberitakan sampai hari ini berpengaruh. Anda dan saya dengar. Sampai hari ini, sampai dari generasi ke generasi nanti terus Injil terus dikabarkan.
Ketika Tuhan sudah gak bersama-sama dengan mereka, mereka punya api yang bergelora. Waktu Tuhan sama-sama sama mereka, bahkan sampai Tuhan mati itu loh, mereka belum ngerti, belum paham. Kok katanya hidup selama-lamanya, memerintah selama-lamanya kok mati, kok disalib. Sampai Roh Kudus itu turun. Mereka mendapat pewahyuan. Dan bawa gelora api Tuhan itu kemana-mana. Bagaimana cara mereka dipanggil Tuhan mengakhiri hidup mereka, kita udah ngerti gitu ya. Ada mungkin diajarin bagaimana para martir itu mengakhiri hidup mereka. Diubahkan. Ketika mereka benar-benar paham, oh ini toh kekristenan. Oh ini toh Tuhan yang aku sembah itu. Dan mereka menjadi sama, bukan menjadi Tuhan tapi menjadi seperti Tuhan. Sampai akhir hidup mereka, mereka pegang iman mereka. Mari kita belajar sama-sama, amin. Sekali lagi jangan pernah anggap dirimu remeh. Jangan pernah anggap bahwa orang lain punya porsi yang lebih besar dari saudara, tidak. Kita lahir dengan porsi kita masing-masing dan porsi itu ajaib. Karena Tuhan yang kasih. Amin. Kita mau satukan hati kita, arahkan roh kita sama Tuhan. Kita nyanyi yang lagu terakhir tadi, sekali Yesus itu tadi ya. Saya minta tolong dibantu, baru pertama kali dengar saya lagu itu. Refnya saja. Ya, mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang terus mengajar dan mengajar setiap kami. Dan siang hari ini Tuhan, kami memberikan diri kami untuk Engkau kembali ajar kami. Engkau kembali mengingatkan kami, Engkau kembali menguatkan kami. Karena kami tahu Engkau gembala kami yang baik. Engkau gembala kami yang baik. Dalam kondisi tenang, dalam kondisi tidak tenang, dalam kondisi kurang maupun dalam kondisi limpah. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Engkau gembala kami yang baik. Engkau sumber ketenangan hidup kami, satu-satunya. Mungkin kalau perahu kehidupan kami hari-hari ini banyak digoncang. Mungkin perahu itu harapan kami, kerinduan kami, keinginan kami. Mungkin itu modal materi dalam hidup kami, atau mungkin orang-orang yang kami begitu percayai tapi itu menggoncangkan kami dan mengecewakan kami. Ajar kami untuk fokus sama Engkau dan mendapatkan ketenangan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Mari kita angkat tangan dan buka hati kita sama-sama sama Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan saudara, harapan saya tidak akan pernah sekarang ku ada. Oh
berhenti berharap, terus berharap. Terus berharap sama Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya selamanya ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Terus uji kami, terus ajari kami. Dan satu hal yang kami mau lakukan, kami mau menerima setiap keberadaan kami. Kuatkah, lemahkah? Kalau kami kuat, puji Tuhan, kuatkan kami lebih lagi. Kalau hari-hari ini kami lemah, kami juga katakan puji Tuhan. Engkau masih mau membawa kami mengenali diri kami yang sebenarnya. Dan kami katakan kami juga tetap mau belajar. Ajari kami jadi pribadi-pribadi yang kuat. Orang-orang yang tenang, yang mengandalkan Tuhan, ada orang-orang yang menerima kekuatan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, kami belajar siang hari ini bahwa bagaimana untuk kami bisa belajar hidup tenang, bahwa ketenangan itu kehormatan. Sebuah kehormatan yang harus kami perjuangkan, yang harus kami miliki dalam hidup kami masing-masing. Kami mau jadikan ketenangan juga jadi cita-cita hidup kami dalam menghadapi setiap masa. Setiap peristiwa yang Tuhan izinkan, yang Tuhan taruh, yang Tuhan percayakan untuk kami selesaikan bersama dengan Tuhan dan orang-orang di sekeliling kami yang terkasih. Kami bersyukur buat segala keberadaan kami. Dan siang hari ini Tuhan, Engkau melimpahkan ketenangan yang luar biasa. Mari setiap saudara yang percaya bahwa ketenangan itu dilimpahkan luar biasa. Kita boleh buka tangan, angkat tangan kita sama Tuhan dan terima porsi kita masing-masing. Bahkan bukan hanya terima sedikit, terima melimpah ruah. Ketenangan yang menjaga hati, pikiran kita, benak kita. Ketenangan yang dari Tuhan dilimpahkan buat kami semua siang hari ini. Itu yang menjaga langkah kami. Itu yang menjadi pelita kami. Itu yang menjadi pelindung bagi benak, bagi setiap pertempuran yang kami sedang hadapi. Kami pulang jadi pribadi-pribadi yang lebih mengerti, lebih mau dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau memberkati tempat ini. Dari pimpinan tertinggi, gembala senior sampai yang menjabat di tempat yang paling bawah, mungkin semuanya di hadapan-Mu sama. Biarlah setiap pribadi, jemaat, pelayan Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan lewat hidup mereka masing-masing. Berlomba-lomba untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang dari Tuhan. Berlomba-lomba untuk saling menguatkan dan saling memperdulikan satu dengan yang lain. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang melipat kali gandakan apa yang baik di tempat ini. Kau tumbuhkan benih-benih yang baik, yang benar di tempat ini dengan cara-Mu. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami juga mau menenangkan kembali hati, pikiran kami. Kami buka kedua tangan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Angkat kepalamu dan fokus buat Tuhan itu di atas. Pengharapan kita ada di sana dan ada di dalam diri kita. Tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah menjadi lemah. Sang sumber pengharapan yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebelum kami pulang Tuhan, Hamba memohonkan berkat yang terbaik tercurah dari sorga buat setiap kami. Berkat daripada sang sumber, yaitu Engkau Bapa kami yang kekal yang sampai selama-lamanya mengasihi kami. Berkat daripada anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus yang sudah jadi juru selamat, yang sudah mati dan bangkit bagi kami, sudah menyediakan yang terbaik bagi kami, bukan hanya di bumi tapi di sorga nanti. Dan berkat daripada Roh Kudus, Roh Kudus yang senantiasa menghibur, mengajar kami, membimbing kami, mengarahkan hati kami, menguasai hati kami.
Kami bersyukur buat pengajaran-Mu yang agung ya Roh Kudus. Dan sebentar kami pulang, kami terima segala berkat yang terbaik itu. Turun tercurah melimpah dalam setiap kehidupan, aspek kehidupan kami. Bahwa itu keluarga, keuangan kami, kepribadian kami. Perjuangan kami untuk kami meraih cita-cita kami masing-masing tercurah dengan melimpah. Dan kami terima itu semua Tuhan, semua yang terbaik. Setiap hari lewati naik turun pasang surutnya kehidupan. Kami jalani bersama dengan Tuhan di dalam satu nama yang besar. Kau memberkati ibadah ini terus. Kalau kami berakhir, kami percaya karya-Mu tidak pernah selesai. Sampai kami akhir di dunia ini, berakhir di dunia ini. Dan menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya di dalam satu nama yang besar kami menutup firman Tuhan. Kami sama-sama belajar yang terbaik siang hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami memuji. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita, memberikan ketenangan.